Haleluya. Inilah kerinduan kami berkumpul malam ini di tempat ini, tidak sebagaimana kebiasaan Tuhan. Sekalipun kami biasa berkumpul di tempat ini, tapi malam ini kami datang merindukan firman-Mu Tuhan. Banyak masalah dalam kehidupan kami yang tidak dapat kami atasi. Banyak beban berat yang tidak dapat kami pikul sendiri. Banyak hal-hal yang kami tidak mampu untuk menyelesaikannya. Tetapi Engkau di dalam kuasa-Mu dapat menolong kami. Di dalam kuasa firman-Mu yang Engkau sudah turunkan bersama urapan Roh-Mu yang suci, itulah akan menolong kami dalam segala masalah yang sempat menimpa kami, baik dalam kehidupan secara pribadi, dalam nikah, dalam rumah tangga, ibadah dan pelayanan, bahkan sampai pun dengan usaha mencari nafkah. Banyak gangguan, banyak godaan Tuhan. Banyak sudah merupakan masalah yang tidak dapat kami selesaikan. Tapi biarlah firman-Mu Engkau nyatakan. Kami merindu firman-Mu. Terutama kami ingin untuk selalu memuliakan dan mengagungkan nama-Mu Tuhan. Sebab di luar Engkau kami tidak dapat melakukan apapun juga yang bisa berbuahkan buah-buah yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu, menggoda kami, teristimewa yang mengganggu perhatian kami, mengganggu konsentrasi kami, mengganggu daya penangkapan dan pengertian kami akan firman-Mu. Tuhan, kami bersatu hati panggil nama Engkau buat usir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, haleluya. Segala puji hormat dipersembahkan bagi Dikau dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ambillah tempat di mana saudara bisa duduk dengan tenang untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Dengan sebaik-baiknya kita membutuhkan firman Tuhan ini. Sebab itu biarlah kita gunakan kesempatan ini dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, kita dapat mengikuti pemberitaan firman dan menjadi mengerti untuk kita bisa melakukan segala sesuatu sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan kehendaknya. Puji Tuhan, datanglah kepada Tuhan sementara kita taruh segala sesuatu yang sudah menjadi beban, sudah menjadi masalah dalam kehidupan kita di bidang apapun juga, kita taruh semua di bawah kaki Tuhan sementara kita duduk mendengarkan firman-Nya. Dan kita percaya bahwa firman Allah ini adalah pribadi Allah sendiri yang akan menjawab, yang akan menolong kita sekalian dalam segala sesuatu. Gunakanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Kita sekarang ini sementara dalam persiapan, dan minggu depan insya Allah Tuhan senantiasa membuka kesempatan bagi kita rombongan besar yang akan mengikuti atau akan masuk dalam pelayanan kebaktian kebangunan rohani di Nias, akan berangkat dengan kapal. Masih ada rombongan terakhir nanti dengan pesawat beberapa hari kemudian, tapi pada tanggal 18 pada hari Rebu yang akan datang, rombongan besar akan berangkat. Lebih dari 200 orang yang akan pergi, dan bersama dengan itu juga dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dari Sulawesi, dari Irian Jaya. Saudara-saudaraku, akan berkumpul hamba-hamba Tuhan yang saya sudah sampaikan kepada sidang jemaat bahwa saudara-saudara hamba-hamba Tuhan ini adalah merupakan tanggung jawab kita menerima mereka di sana, menjadi menguruskan konsumsi mereka, akomodasi mereka, sementara biaya perjalanan mereka tanggung sendiri sampai pulang pergi ke Nias. Jumlah mereka sampai hari ini tanggal 13, ini hari tanggal 13, sudah 13 hari ini, ya 13 Agustus, sudah berjumlah 142 orang. Ini saya melihat di sini, ya masih ada rombongan-rombongan dari Jakarta, jemaat dan hamba-hamba Tuhan dari Jakarta berjumlah kurang lebih 20 orang. Mereka nanti akan bergabung dengan kita dalam perjalanan
bergabung, mereka akan naik dari Jakarta dan dengan kapal yang kita tumpangi. Jadi nanti di kapal ini kita berjumlah banyak sekali, 200 mungkin lebih dari 300 nanti orang-orang yang akan ikut. Jadi siapkanlah segala sesuatu. Banyak hal-hal yang perlu disiapkan pada hari Minggu. Saya mohon supaya diatur pengumuman tolong hal-hal yang perlu diingatkan supaya dalam perjalanan nanti kita benar-benar mengurangi seminim-minimnya segala masalah yang bisa berlaku, dan Tuhan akan kiranya tetap menolong kita sekalian. Marilah dalam kesempatan malam ini kita duduk mendengarkan firman Tuhan. Selama kebaktian persekutuan di Pulau Nias nanti tanggal 23 sampai dengan tanggal 26 Agustus yang akan datang, di Jalan Johor maupun di Lemah-Putro setiap malam akan diadakan kebaktian doa mulai jam 5:30 sore sampai jam 7 malam. Jadi di sini akan diadakan kebaktian doa mendukung persekutuan pelayanan yang akan diadakan di Nias, di Johor juga. Jadi bersamaan nanti ada yang di sini, ada yang di Johor. Dua gereja ini akan dimanfaatkan untuk naiknya doa penyembahan mendukung kegiatan pelayanan yang akan ada di di Nias, di Gunung Sitoli. Jadi kita semua bekerja bersama. Tim ini tim yang lengkap. Tim ini merupakan satu kekompakan seluruh sidang jemaat Jalan Johor, Lemah-Putro dan cabang-cabang yang ada di kota Surabaya. Saya sangat menantikan, memohon dan mengharapkan bantuan doa dari saudara-saudara sekalian. Jika saudara ingin menyatu dalam pelayanan di sini, tentu saja diizinkan, dibolehkan, dan pelayanan di sini akan tetap berjalan setiap hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu kebaktian doa. Kemudian pada hari Jumat kita tetap masuk dalam kebaktian Bible Study. Saudara berdoa supaya semua ini akan dilayani oleh Tuhan lewat hamba-hambanya yang Ia tetapkan untuk melayani. Kebaktian hari Minggu tetap berjalan, baik hari Minggu, ya minggu besok lusa masih tetap saya melayani. Kemudian minggu berikut, minggu lagi, saudara-saudaraku itu akan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang ditetapkan oleh Tuhan. Saya mengharapkan kesetiaan saudara untuk kompak di dalam kebaktian ini, sebab kekompakan ini akan menghasilkan asap yang berbau harum di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Segala pengorbanan-pengorbanan yang saudara ingin persembahkan untuk terlaksananya kebaktian ini, mari silakan saudara-saudara, sementara ada kesempatan lakukanlah itu. Untuk para hamba-hamba Tuhan ini istimewa, sebab hamba-hamba Tuhan ini tidak diurus oleh panitia di Gunung Sitoli. Mereka menyatakan keterbatasan kemampuan mereka untuk mengatur sekian banyak orang, sementara hamba-hamba Tuhan di Pulau Nias sendiri itu sudah banyak. Jadi saya mohon pengertian saudara-saudara, bukan mereka tidak mau mengurus, tetapi saudara-saudaraku untuk mengurus orang sekian banyak tidak mudah. Sebabnya kita harus cepat tanggap untuk ulurkan tangan menolong, dan bukannya mustahil bahwa pengurusan kepanitiaan di sana juga membutuhkan bantuan kita. Saya mohon para BP untuk menjadi pelopor dalam hal ini, dalam membimbing panitia yang ada di sana sesuai dengan program yang Tuhan taruh di hati kita, bahwa setiap kali kebaktian ini selain dari memberitakan Injil, kita juga mengajarkan cara-cara kerja kepanitiaan di tiap-tiap tempat di mana kita membuat kebaktian kebangunan rohani. Sebab di satu waktu, di saat gerakan Roh Kudus hujan akhir, semua panitia-panitia nanti akan bergerak untuk adakan satu kebangunan rohani yang sangat besar. Yang saudara-saudaraku, kalau itu merupakan satu kebangunan rohani yang sangat besar, Tuhan, saudara-saudaraku, akan menyatakan keagungan kebesarannya, dan rasanya tidak ada tempat yang bisa menampung. Sehingga Tuhan harus mengangkat, harus menyingkirkan gereja itu, gambarnya
mempelai perempuan Kristus dibawa ke padang belantara. Kemampuan dan situasi dunia mungkin atau rasanya tidak mampu untuk menampung sekian banyak manusia di bumi ini nanti yang akan terlibat dalam suatu gerakan Roh Kudus yang besar, gerakan Roh Kudus hujan akhir. Kita sudah mulai mengarah ke sana. Saya melihat saudara-saudaraku, cara-cara kerja ini bukan rekayasa seorang manusia siapapun juga, tapi saya melihat turut campur tangannya Roh Kudus. Sehingga kebaktian kebangunan rohani ini jangan pikirkan bahwa ini kegiatan pendeta A atau pendeta B atau gereja A atau gereja B. Tidak. Ini kegerakan Roh Kudus di hari-hari akhir ini. Tadi pagi-pagi sekali saya mungkin sudah ya. Pagi-pagi sekali saya sudah menerima telepon lagi dari luar kota Surabaya yang menyatakan ingin ikut hamba Tuhan. Ini hamba Tuhan ingin ikut. Saudara-saudaraku, kita harus ada pengertian bahwa banyak kali hamba-hamba Tuhan ini baru menentukan jadi atau tidak jadinya pergi. Itu banyak kali memang banyak kesulitan. Sebab apalagi sebagai seorang gembala, meninggalkan penggembalaan tidak seperti meninggalkan ladang, tidak seperti meninggalkan toko, tidak seperti meninggalkan kantor. Kalau pekerjaan yang belum selesai di ladang, di kantor saya bisa taruh nanti besok. Tapi kalau penggembalaan tidak bisa. Tidak ada istilah lembur. Sebab tidak bisa dilembur. Kalau orang mau lahir, saya tidak bisa tunggu saya pulang dari Nias baru lahir. Tidak bisa. Harus diselesaikan. Kalau ada suatu masalah, maafkan. Kalau ada orang sakit, saya tidak bisa katakan tunggu saya taruh dulu ini orang sakit, nanti sakit kalau saya sudah pulang dari Nias. Tidak bisa. Kalau ya sakit bahkan kalau dipanggil Tuhan ya kapanpun juga. Sehingga begitu berat perencanaan untuk seorang hamba Tuhan dalam meninggalkan sidang jemaat. Terlalu berat sebab pikirannya jangan-jangan ada apa dan lain-lain sebagainya. Sehingga banyak kali kita baru bisa ngambil keputusan di saat-saat yang mepet. Saya mohon para panitia dalam hal ini BP mohon pengertiannya. Kalau seorang gembala mendadak baru bisa pergi, belum soal keuangannya, seringkali mereka menghadapi banyak kesulitan dalam hal ini. Jadi tolonglah pengertian saudara-saudara sekalian. Kita bantu, kita saling membantu, dan saudara-saudara terima kasih yang saudara-saudara yang sudah memberikan bantuan, pertolongan, persembahan untuk digunakan. Terima kasih Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Marilah kita akan memeriksa Wahyu pasal 21. Sekarang ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Suasana baru, suasana terakhir, suasana baru di dalam Yerusalem baru. Penduduknya semua manusia baru. Suasananya juga suasana baru. Dari suasana baru ini, saudara-saudaraku, salah satu suasana baru itulah kesucian. Itu suasana baru. Sebab kita hidup di dunia ini, di mana-mana tidak ada kesucian. Di bumi yang baru dan langit yang baru hanya terdapat kebenaran, kesucian dan damai sejahtera. Hanya ada itu suasana nanti yang akan dialami di sana. Kita sudah membaca, tolong dibaca kembali ayat 8 ini. Tetapi orang-orang penakut, Iya. orang-orang yang tidak percaya. Iya, ini sudah diterangkan orang penakut, orang tidak percaya. Saudara-saudaraku, di sini Tuhan sudah mati ganti kita. Dia sudah mati untuk kita supaya kita tidak usah jadi penakut. Tuhan sudah mati ganti kita supaya kita bisa percaya Dia. Satu jaminan untuk dipercaya adalah kalau seorang menyerahkan nyawanya untuk sahabatnya. Tidak ada lagi yang diragukan. Untuk orang semacam ini yang sampai mau mati buat
kita buat orang lain. Itulah kita sekalian, bukan orang baik, bukan orang benar. Dia mau mati ganti kita orang yang jahat, orang yang tidak benar ini, supaya kita diselamatkan. Jadi tidak ada sedikit pun sesuatu yang harus kita ragukan terhadap dia. Untuk menerima dia sebagai Tuhan yang kita sembah, sebagai juru selamat yang kepadanya kita mempersembahkan segala ucapan syukur kita. Saudara, tidak ada hal-hal yang diragukan. Dalam surat Roma Rasul Paulus mengatakan, kalau untuk orang yang benar mungkin, untuk orang yang baik mungkin masih ada orang yang mau mati bagi itu. Tapi dia mati bukan untuk orang baik, buat orang yang jahat. Dia rela di saat dia mau mati, dia diperhadapkan dengan seseorang dalam pengadilan, dengan seseorang namanya Barabas, ya. Seorang bernama Barabas ini penjahat, saudara-saudaraku. Dia dikorbankan supaya Barabas yang harusnya mati diselamatkan. Di atas kayu salib masih dia sempat menyelamatkan seorang penjahat, pembunuh, perampok. Saudara-saudaraku, masih dia sempat menyelamatkan satu jiwa yang percaya kepada dia. Jadi kalau dia mati itu kemudian kita masih belum percaya lagi kepada dia, itu berarti ini memang pantas dihukum. Manusia semacam ini pantas dihukum. Dia tidak percaya kepada Yesus yang sudah berkorban untuk keselamatan kita. Jadi soal ketakutan, soal tidak percaya itu diselesaikan oleh Tuhan dalam pengalaman, dalam kematiannya. Kita akan menjadi orang percaya kepada Dia, menjadi orang berani, tidak perlu takut-takut lagi kalau kita rela terjun dalam pengalaman kematiannya. Kita mati bersama dengan Dia. Dalam Kolose pasal 2, kalau kita sudah mati bersama Dia, mengapa kita masih diperhambakan lagi dengan peraturan duniawi yang banyak rumitnya itu, jangan ini, jangan itu, harus ini, harus itu, sampai harus membuat ibadah buatan sendiri yang tidak berguna. Kemudian dalam Kolose pasal 2 yang kedua dikatakan, kalau ia sudah bangkit, kalau kita bangkit bersama Dia. Ini sekarang dibaca, ya. Jadi tadi ayat 8 itu baru sampai pada orang penakut dan orang tidak percaya, itu tidak masuk di dalamnya, ya. Sekarang kita pergi ke Kolose pasal 3. Kolose pasal 3. Jadi orang penakut, orang tidak percaya, kuasa Allah, kematian Yesus, kuasa Allah di dalam kematiannya, saudaraku, menghapuskan ketakutan itu. Itu semua ada ayat-ayatnya, saya sudah jelaskan. Saya tidak kembali lagi ke sana, nanti terlalu jauh, saudara-saudaraku. Saya sudah jelaskan, di dalam kematiannya kita bisa percaya, mempercayakan diri kita kepada Dia. Sekarang mari kita akan membaca sekarang Kolose pasal yang ketiga. Tadi dalam kematiannya Kolose pasal 2, kalau kita mati bersama dengan Dia. Tidak mengapa diulangi sedikit ayat itu, Kolose 2 ayat 20. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus, dan bebas dari roh-roh dunia. Bebas dari roh-roh dunia. Mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Terus jangan cama ini, jangan caman ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian, dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Dengan untuk menghadapi ini, saudaraku, kita banyak kali mengalami pengalaman mati bersama dengan Yesus. Bisa-bisa dikucilkan, saudara-saudaraku, dikucil dari masyarakat, dikucil dari gereja, bukan dari gereja juga bisa. Kalau gereja itu terlalu banyak
menganut peraturan-peraturan yang condong kepada cara-cara dunia, bisa orang-orang itu dipecat. Waktu bagian ini pernah diterangkan oleh hamba Tuhan senior, saudaraku, dia bicara waktu itu. Banyak dia jelaskan mengenai hal ini. Banyak kali kita takut soal ini. Banyak ketakutan, tapi kalau kita mati bersama Yesus, saudara-saudaraku, kita ditolong oleh Tuhan. Seorang yang buta, yang dicelekkan matanya, kemudian dia ditanyai, kamu ini apa betul? Siapa yang mencelekkan mata? Mula-mula dia tidak kenal, aku nggak tahu. Lama-lama Tuhan menemukan dia. Wah, dia tahu itulah Yesus. Menurut kamu siapa dia? Dia bilang nabi. Dia itu nabi. Kemudian dikatakan kalau nabi, mengapa dia berbuat melanggar hukum hari Sabat dan sebagainya. Dan dia tetap bersaksi untuk kemudian pada akhirnya, saudara-saudaraku, dia punya mata lebih terbuka. Dia dibuang ke bait Allah, dari bait Allah. Dia dibuang dari rumah sembahyang. Tetapi saudara tahu, waktu dia dibuang di rumah sembahyang, Yesus sudah ada di sana. Di luar rumah sembahyang Yesus. Saudara baca cerita ini di dalam Yohanes pasal 9. Dia tidak takut bersaksi. Yesus yang mencelekkan mata saya. Malah dia katakan, heran, kamu tidak kenal dia, padahal dia sudah membuka mata saya. Kemudian dibuang orang buta yang sudah melek ini, dibuang keluar, dan dia bertemu dengan Yesus di luar di mana dia sudah dibuang itu. Dan Tuhan berkata tentang soal iman, soal percaya. Dia katakan, siapa Tuhan supaya aku percaya kepada dia? Akulah dia yang berbicara dengan engkau. Kemudian dia sujud menyembah. Wah, ini satu luar biasa, saudara-saudara. Dalam pengalaman kematian bersama dengan dia, menghapuskan rasa takut, menimbulkan iman yang lebih sungguh-sungguh. Sebab kita bukan hanya mendengar firman, tetapi kita praktik dengan firman. Dan ini suatu kekuatan yang luar biasa, saudara-saudara. Kalau kamu sudah mati dengan mengapa dan bebas dari roh dunia, roh tidak percaya, roh takut mengaku tentang firman Allah, mengaku tentang Roh Kudus, mengaku tentang kasih Yesus yang adalah pribadi Allah yang dinyatakan di tengah-tengah jemaat hari-hari ini. Jadi ini dosa ini, saudara-saudaraku, diselesaikan oleh Tuhan dalam pengalaman matinya dia. Kita mati bersama dengan dia. Sekarang pasal 3 ayat 1. Ayat 1 ini pengalaman kebangkitan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kalau dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Iya, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah. 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Terus, sebab kamu telah mati. Perhatikan, kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi. Hidupmu tersembunyi, terpelihara. Terus, bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ya, terima kasih. Kemah Allah menutupi kehidupan kita. Ini kuasa kebangkitan. Apa yang dikerjakan oleh kuasa kebangkitan? Coba kita sekarang kembali ke Wahyu Fatsal yang ke-21. Wahyu Fatsal yang ke-21. Di mana kita harusnya dalam kuasa kebangkitan. Dalam kuasa kebangkitan kita hidup di dalam Allah. Ini yang disebutkan. Mari, bagaimana hidup di dalam Allah ini? Coba kita baca. Kita baca orang yang tidak di dalam Allah, ya, yang tidak bisa masuk di dalam Allah. Baca ayat selanjutnya. Orang-orang keji. Ya, ini bukan di dalam Allah. Kalau kita dalam suasana kebangkitan, itu kehidupan keji harus disingkirkan. Itu bukan kehidupan orang di dalam Tuhan. Jadi kita sekarang ada dalam Tuhan. Bagaimana hidup dalam Tuhan? Rasul Petrus mengatakan betapa suci
Betapa salehnya kamu harus hidup. Tidak dalam kekejian. Saya sudah jelaskan ini kalau saya tidak ingat sedikitnya dalam 2 kali kebaktian bicara soal tentang kekejian ini. Mari kita baca terus. Orang-orang pembunuh. Orang pembunuh ini bukan orang di dalam Tuhan. Orang pembunuh ini bukan di dalam Tuhan. Ini bukan orang yang bangkit bersama dengan Yesus. Kalau dia masih hidup dalam suasana pembunuhan, ini adalah orang yang hidup dalam suasana rumahnya setan, rumah berhala, rumahnya setan. Itulah di dalam api neraka. Itu pembunuh. Baca terus. Orang-orang sundal. Orang sundal. Tukang-tukang sihir. Tukang sihir. Penyembah-penyembah berhala. Ya, penyembah-penyembah berhala. Ini, saudaraku, ini orang yang tidak hidup dalam suasana kebangkitan Yesus. Jadi ini harus dihapuskan, saudara-saudaraku. Kalau kita berada dalam suasana kebangkitan, suasana ini tidak bisa menjamah kita. Suasana kebangkitan sekarang saya sudah kasih tahu beberapa waktu yang lalu, yaitu di dalam firman Allah. Firman yang dibukakan, firman yang berbicara, firman yang bersaksi. Itu memindahkan orang dari maut kepada hidup. Ini ayat yang sudah berapa kali kita membaca, tapi jangan bosan-bosan. Di situ kita melihat kuasa kebangkitan dalam firman Allah. Yohanes 5 ayat 24. Tolong dibaca kembali. Yohanes 5 ayat 24. Baca. Injil Yohanes pasal 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku. Ya, siapa mendengar perkataanku. Dan percaya kepada dia yang mengutus aku. Percaya kepada dia yang mengutus aku. Jadi bukan ini perkataan manusia. Ini perkataan Allah. Allah yang mengutus anaknya. Allah yang mengutus hamba-hambanya untuk menyampaikan berita ini. Barang siapa mendengar perkataanku dan percaya akan dia yang mengutus aku, terus ia mempunyai hidup yang kekal. Mempunyai hidup yang kekal artinya dia bangkit. Dia bangkit dari kematian. Jadi oleh kuasa firman membangkitkan kita dari kematian, terus dan tidak turut dihukum. Tidak perlu dihukum. Sebab ia sudah pindah. Ia pindah dari dalam maut. Dari maut ke dalam hidup. Kepada hidup. Sekarang dia berpikir pikiran dengan kuasa kebangkitan. Dia berperasaan dengan perasaan yang ada dalam firman ini. Dia berpikir seperti Allah berpikir di dalam firman ini. Kalau saudara mau tahu pikiran Tuhan, baca Alkitab. Saudara, kalau saudara mau tahu apa pikiran Tuhan, baca Alkitab. Saudara akan tahu di sana betapa berhikmatnya Tuhan, betapa berkuasa Dia. Saudara-saudara, ini firman Allah. Dia mempunyai kuasa kebangkitan yang menolong manusia dalam penderitaan, menolong manusia dalam kesakitan, menolong manusia dalam segala perkara, saudara-saudara. Supaya manusia ini bisa berpikir pikiran kerajaan surga. Kalau kamu sudah dibangkitkan bersama dengan Dia, pikirkan perkara-perkara yang di atas, jangan perkara itu. Dengan lain perkataan, berpikir seperti kerajaan surga berpikir. Jangan seperti dunia ini berpikir. Berperasaan seperti Allah berperasaan. Jangan seperti dunia ini. Kalau saudara mau tahu pikirannya Tuhan, baca Alkitab. Sekali lagi, saudara akan lihat di sana rencana Allah begitu agung untuk manusia. Kalau saudara mau tahu bagaimana perasaannya Tuhan, baca dalam Alkitab. Saudara akan merasa jamahan tangan Tuhan dalam tiap-tiap perkataan firman Allah. Kita merasakan kasih itu menjamah kita. Itu firman Allah. Kita bisa rasa dalam kehidupan kita yang bangkit bersama Tuhan.
Di sini kita lihat, kalau kita berada dalam firman Allah, jangan menjadi orang asing dalam firman Allah. Artinya hanya kita ketemu sewaktu-waktu kalau kita butuh, tetapi kita hidup bergaul dengan Tuhan dalam firman-Nya. Kita akan merasa, kita akan mengerti rencana Allah. Kita akan mengerti perasaan Allah. Kita rasakan itu, saudara-saudaraku. Dan di sini dia katakan, orang yang tidak punya pikiran dan perasaan Allah, perasaan dari firman Allah, dia akan menjadi, selain dari orang keji, dia akan menjadi orang-orang pembunuh. Orang-orang pembunuh. Orang pembunuh dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes, kita membaca Injil Yohanes. Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-8. Injil Yohanes pasal yang ke-8. Kita baca ayat yang ke-44. Ayat 43 kita baca. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Nah, kenapa kamu tidak mengerti bahasaku? Tidak mengerti bahasaku. Mengapa kamu tidak mengerti bahasaku? Tidak mengerti pikiran Tuhan. Mengapa kamu tidak mengerti bahasaku? Mengerti pikiran Tuhan. Dalam bahasa itu kita menyatakan pikiran kita. Dalam bahasa kita menyatakan perasaan kita. Mengapa kamu tidak mengerti pikiran Tuhan? Mengapa kamu tidak mengerti perasaan Tuhan? Baca terus. Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Ya, sebab kamu tidak menangkap firman. Tidak bisa mendengar betul. Tidak konsentrasi waktu pemberitaan firman. Itu sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku. Bahasa itu mengungkapkan isi hati manusia. Mengapa kamu tidak mengerti bahasaku? Mengapa kamu tidak mengerti pikiranku? Mengapa kamu tidak mengerti perasaan? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Baca ayat 4. Iblislah yang menjadi bapamu. Iblis yang menjadi bapamu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Iya. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Terima kasih. Ini pembunuh. Ini pembunuh, saudara-saudaraku. Disejajarkan dengan pendusta. Ya. Dialah bapa pembunuh, bapa pendusta. Orang pendusta ini tidak pernah sempurna. Orang pendusta itu tidak pernah sempurna. Nanti akan saya jelaskan nanti, saudara-saudaraku, dosa yang terakhir adalah dusta. Ini orang yang tidak pernah sempurna. Saya nanti akan jelaskan ya. Orang pendusta itu adalah orang yang tidak mungkin jadi sempurna. Bukan cuma tidak pernah, tetapi tidak mungkin jadi sempurna. Tidak mungkin jadi sempurna. Itu pendusta. Ya, jadi perhatikan dengan sungguh-sungguh, saudara-saudara, dengan baik-baik. Jadi pembunuh ini itu anak buahnya setan. Anak buahnya setan. Itu pembunuh. Mari. Di dalam perjanjian lama, membunuh itu mencabut nyawa orang. Itu pembunuh. Mencabut nyawa orang. Itu disebut pembunuh. Dalam Injil Matius pasal 5. Dalam Injil Matius pasal 5. Jadi ini saudara-saudaraku, dosa yang Injil Matius pasal 5. Injil Matius pasal 5.
Injil Matius pasal yang kelima. Ayat yang ke-21. Kita lihat di sini dalam Taurat. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Ya. Jangan membunuh. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Harus dihukum. Terus? Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Iya, ini dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian baru. Jadi membunuh dalam perjanjian lama yang dihukum itu perbuatannya. Itu yang dihukum, membunuh, mencabut nyawa orang. Yang dihukum itu perbuatan, dihukum karena perbuatan. Tapi dalam perjanjian baru, saudara-saudaraku, bukan hanya perbuatan. Bukan dihukum hanya karena perbuatan itu, tetapi mulai dari akar, dari permulaan perbuatannya itu. Yaitu di dalam hati, di dalam pikiran manusia. Itu sudah dihukum oleh Tuhan. Di sini dikatakan, aku berkata kepadamu siapa yang marah. Yang marah. Itu sebetulnya, ini terjemahan bahasa Indonesia kurang satu perkataan, marah tanpa sebab. Marah tanpa sebab. Perkataan tanpa sebab itu sebab yang betul, bukan sebab yang dicari-cari. Tanpa sebab itu artinya sebab yang benar, bukan banyak kali sebab yang dicari-cari itu tidak termasuk. Kalau orang sudah sifatnya sudah pemarah, ya itu memang yang harus dihukum itu. Duduk salah, berdiri salah, jalan salah, diam berdiri tegak di situ salah. Nggak ada yang benar kepada orang semacam ini. Ya ini orang perlu dihukum ini. Itu pembunuh itu, ya. Marah tanpa sebab. Marah tanpa sebab. Jadi kalau marah itu harus sebab, ada sebabnya. Marah tanpa sebab. Ini kita perhatikan, kita hamba-hamba Tuhan untuk kalau Tuhan bukan marah tapi murka, ada sebabnya. Manusia ini melawan kepada Tuhan, itu dimarahi sama Tuhan. Ya. Yang kedua dikatakan, barang siapa berkata kepada saudaranya kafir. Perkataan kafir ini suatu penghinaan. Kafir dalam pengertian yang dalamnya perkataan kafir ini orang yang tidak berguna, orang yang tidak ada harga, orang yang tidak ada guna. Jadi kalau kita menghina orang, ya, ini kafir. Ini perkataan menganggap seseorang itu tidak ada harga, tidak ada nilai sama sekali. Itu kafir disebutkan oleh bangsa Israel. Jadi orang Israel kalau melihat orang kafir itu buang ludah, mereka buang ludah, itu orang kafir. Tuhan katakan kalau kamu bicara kepada saudaramu kafir, artinya tidak ada harga. Ini sama dengan menghinakan darah. Sebab kita menjadi bersaudara di dalam tubuh Kristus karena masing-masing kita mengalami penebusan, dibeli dengan harga yang mahal. Itulah darah Kristus. Kalau kita tidak menghargai sesama, saudara-saudaraku, kalau kita bersikap tidak menghargai seseorang, siapapun juga dia, jangan kita hinakan dia hanya karena keberadaan kondisinya, jabatannya. Saudara-saudaraku, umpamanya kondisi soal kaya miskin, padahal dia adalah orang yang ditebus oleh Tuhan. Perhatikan, ini oleh Tuhan ada benih pembunuhan dalam hati kita yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, dan kita harus perhatikan. Kalau kita melihat dia itu karena statusnya, status sosialnya, dan banyak hal-hal, saudara-saudara. Lihat di dalam orang itu
Sekalipun status sosialnya mungkin lebih rendah dari kita, tetapi kalau dia ditebus oleh Tuhan, saudara-saudaraku, kalau dia ditebus oleh Tuhan, katakanlah menjadi kuku kakinya Yesus, kuku kaki dari tubuh Kristus, dia itu ditebus. Kita harus hargai. Kalau kita tidak ada, kita hargai, seluruh tubuh menjadi sakit. Coba saudara punya kuku kaki itu dicabut, sakit. Sekalipun dia di tempat yang paling rendah. Tapi kalau dia berada dalam tubuh Kristus, dia sudah ditebus oleh Tuhan. Dengan darah, kita harus menghargai darah Kristus yang ada pada saudara kita yang hina itu. Yesus mengajarkan kita ini. Di dalam Injil Matius pasal 25. Yesus mengajarkan kita bagaimana kita menghargai saudara-saudaranya Tuhan yang ada dalam kehinaan. Sebab ini Tuhan sudah menebus mereka dengan darahnya. Jangan kita katakan kafir, artinya menghapuskan darah Kristus yang ada pada dia. Oleh karena darah Kristus yang ada pada dia, harta termahal dari kerajaan surga, dia dibela oleh Tuhan. Haleluya. Jadi dia harus diperhadapkan kepada mahkamah. Dan siapa berkata jahil, perkataan jahil itu gila. Jahil itu gila, orang yang bergerak, bertindak tanpa kendali dari pikiran yang sehat. Itu jahil. Apa yang tidak perlu dipegang, dipegang. Kenapa kamu pegang itu? Ya nggak ada perlunya dia pegang, dia robek-robek. Ini orang jahil namanya. Kerja tanpa kendali firman. Jahil itu kalau lebih berkembang lagi jadi gila. Orang semacam ini disebut gila. Orang yang hidup tanpa kendali dari akal yang sehat disebut jahil. Yang perlu tidak perlu dipegang, yang tidak perlu ditendang. Ini jahil. Yang tidak perlu dicubiti. Orang diam-diam dicubit, ini jahil ini. Duduk dekat-dekat sama orang jahil bahaya. Tahu-tahu dia cubit telinga kita, dia tarik kuping kita. Kenapa? Enggak apa-apa, jahil namanya. Dia berlaku itu tidak pakai pikiran. Itu perkataan jahil, tanpa akal, tanpa pikiran. Kakaknya jahil, tolol, itu kakaknya. Saudaraku ini dekat-dekat itu, saudara bersaudara itu tolol, gila itu orang. Sudah dipukul baru, wah aku enggak salah, wah aku dipukul. Dia tahu dia tadi jahil. Orang punya dompet diam-diam dicabut. Jadi ini jahil. Jadi kita lihat di sini semua ada sebab-sebab ya. Orang marah tanpa sebab harus dihukum. Orang bicara kepada saudaranya, kamu tidak ada harga, tanpa harga, dihukum. Kamu tanpa pikiran, ya. Jadi perhatikan ini, saudara-saudaraku, inilah yang disebut oleh Tuhan di zaman perjanjian baru. Ini mengarah kepada tindakan pembunuhan. Orang ini pada kesimpulannya orang yang marah tanpa sebab, orang yang mengatakan saudaranya tidak ada harga, menghina saudaranya, orang yang mengatakan kepada saudaranya tanpa akal. Ini kalau dikumpulkan, diakumulasikan namanya, ini sudah pembunuh, tidak mempunyai hidup di dalam dirinya. Mari kita baca dalam surat Rasul Yohanes, 1 Yohanes pasal 4. 1 Yohanes pasal 4. Ini pembunuh di dalam perjanjian baru. 1 Yohanes pasal yang keempat. Pasal yang ketiga, maafkan, pasal yang ketiga. 1 Yohanes pasal yang ketiga. Ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Iya. Yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Iya, jadi ini tindakan kalau kita ini dalam suasana, dalam kuasa kebangkitan,
dalam kuasa kebangkitan. Ini praktek, ini pikiran, ini perasaan orang di dalam kuasa kebangkitan. Saling mengasihi. Baca terus. Setiap orang yang membenci saudaranya, ini membenci. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dia seorang pembunuh manusia, marah tanpa sebab. Ini ada unsur kebencian. Memaki-maki orang seperti orang itu tidak ada harganya. Ini memaki-maki orang itu sama dengan tidak ada penghargaan kepada orang itu. Sama dengan mengatakan, kamu kafir, kamu tidak ada harga. Ini adalah ada unsur kebencian di dalamnya. Ada unsur kebencian. Saudara-saudaraku, seringkali kita ucapan perkataan memaki-maki orang ini menjadi kebiasaan. Ini dosa sudah menjadi adat, menjadi tabiat yang sulit dilepaskan, saudara-saudaraku. Tetapi jangan kita, wah itu aku memang sudah tidak ada, sampai tidak merasa kalau itu berdosa. Ini bahaya betul. Kita harus menyadari sekarang, kalau kita mau bersuasana baru, suasana kesucian. Ini perhatikan. Baca terus. Setiap orang, ayat setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Perhatikan selanjutnya. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Iya, terima kasih. Ini pembunuh. Membenci. Jadi dalam perjanjian lama hanya perbuatan membunuh itu baru dikatakan seorang pembunuh. Jadi hanya sifatnya cara luar, ya. Tapi dalam perjanjian baru Tuhan tunjuk sampai pada akar perbuatan membunuh itu, yaitu mulai dengan membenci. Dari membenci itu marah-marah tanpa sebab. Pokoknya kalau lihat orang itu tidak menyenangkan hati, harus dimarahi terus. Itu marah tanpa sebab. Sudah marah tanpa sebab. Orang itu tidak ada nilai sama sekali. Daripada lihat orang itu, maafkan, lebih baik lihat sesuatu yang lain. Ini sudah mengandung unsur kebencian. Dan di hadapan Tuhan disamakan dengan membunuh saudara-saudaraku. Jadi di sini kita lihat orang membunuh itu tidak mempunyai hidup. Jadi dia memang tidak bisa masuk di dalam kerajaan surga, ke Yerusalem baru. Memang itu kerajaan orang-orang yang hidup, bukan orang-orang yang mati. Orang yang mati itu tempatnya di dalam api neraka. Sebabnya dalam perjanjian baru, saudara-saudaraku, kita melihat bahwa tentang membunuh ini, kita sekarang bisa dengan penjelasan ini membawa kehidupan kita dalam pengaruh kuasa kebangkitan Tuhan di dalam firman-Nya. Saudara-saudaraku, bisa membawa kita untuk menghapuskan kebencian-kebencian yang ada di dalam hati ini. Apalagi saudara-saudaraku, untuk begitu rupa di dalam ayat yang lain, dalam Tuhan mendidik tentang tabiat manusia, Tuhan mengasuh tabiat manusia dalam Injil Yohanes pasal 6, saudara-saudaraku. Di sana diajarkan kalau kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu. Jadi kita diajarkan mengasihi sampai orang membenci kita. Inilah yang disebut damai sejahtera. Bukan cuma damai, tapi damai dan sejahtera. Sejauh itu, saudaraku, untuk terlepas dari roh bunuhan ini, mengasihi sampai kepada orang yang membenci kita. Kalau ia haus, kasih ia minum. Kalau ia lapar, kasih ia makanan. Jadi Tuhan begitu dalam mengajarkan kita tentang hidup kerajaan surga ini. Bukan maut, bukan membunuh, tetapi saling mengasihi. Coba contoh ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Demikianlah kita mengerti tentang kasih Kristus. Yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ya, ayat 17, lihat praktek-prakteknya.
Barang siapa mempunyai harta duniawi. Iya, mempunyai harta duniawi. Jadi Rasul Yohanes dia menjelaskan lebih terinci sampai dengan praktek hari-hari. Kalau barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, iya, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, iya, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Jadi ini ada kaitan-kaitan dengan tindakan-tindakan untuk bisa membuahkan pembunuhan. Kita harus mengasihi. Ini menyingkirkan segala roh bunuhan itu. Sampai dengan soal ini. Kalau kita lihat saudara kita. Baca terus ayat 18. Anak-anakku, iya, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Iya, inilah penampilan hidup orang dalam kuasa kebangkitan Tuhan. Sesuai dengan firman Allah, di dalam dia orang ini tidak mungkin menjadi pembunuh. Itu roh bunuhan dihapuskan. Dia berpikir pikiran kerajaan surga. Kalau kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, pikirkanlah kerajaan surga. Berpikirkanlah, pandanglah perkara-perkara di atas. Jangan perkara-perkara di bumi ini. Saudara-saudaraku. Jadi ini dosa yang disebutkan dalam kitab Wahyu 21 ayat 8 itu. Seorang pembunuh tidak bisa ada di dalam surga. Pikirannya tidak di sana. Kita ini sekarang masih di bumi. Tapi kalau pikiran kita sudah menjelajahi kerajaan surga, kita akan merasakan kasih Allah itu di sini. Kalau pikiran kita menjelajahi kerajaan surga, kita mengerti mengapa Yesus mau mati ganti kita. Sehingga dengan demikian, saudara-saudaraku, kita pun rela melayani pekerjaan Tuhan, melayani tubuh Kristus, melayani sesama anak-anak Tuhan. Sekarang kita maju ya, kita kembali ke Wahyu pasal 21. Wahyu pasal 21. Wahyu pasal 21. Tadi orang pembunuh. Saya sudah jelaskan, ini tidak bisa masuk dalam suasana baru. Selama kita ada hati membenci, kita tidak bersuasana surga. Kalau di dalam rumah tangga, dalam nikah ada kebencian, apalagi yang kita benci yang seharusnya kita kasihi. Itulah suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita yang harus bukan cuma dikasihi, dihormati juga. Kalau kita tidak berbuat demikian, kita tidak ada damai. Suasana surga tidak ada di hati kita. Suasana, kalau kita mau bersuasana surga ya ini kembali ke sini. Kembali berpikir, pikiran kerajaan surga. Tidak keji tetapi suci. Tidak membunuh tetapi mengasihi. Sekarang yang ketiga saudara-saudaraku, pikiran kerajaan surga. Orang-orang sundal. Ini orang tidak berpikir pikiran kerajaan surga. Tidak bersuasana-suasana kebangkitan. Orang sundal. Ini dihukum oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, dengan penyakit berbagai-bagai macam sekarang di bumi, hukuman ini sudah jatuh dengan berbagai-bagai macam. Dengan persundalan ini, dulu persundalan belum terlalu sehebat sekarang. Manusia dihukum oleh Tuhan dengan penyakit, apa dulu namanya itu? Sifilis atau sipilis. Itu bisa diatasi. Kemudian manusia tambah jahat lagi sudah dalam persundalan ini. Lalu ada penyakit yang dulu namanya apa itu, Vietnam Rose ke apa namanya. Ya sudah lebih hebat. Sekarang ini dosa seks ini, saudara-saudaraku, saya cuma lihat-lihat di penjelasan-penjelasan, penerangan-penerangan baik di koran, di TV tentang bahayanya dosa ini dengan penyakit yang ditakuti namanya AIDS sampai sekarang ini. Itu sudah lebih hebat. Itu belum neraka, nanti jadi neraka. Ini masih hukuman di bumi. Sudah begitu berat. Ini sundal. Tapi kalau kita berpikir pikiran kerajaan surga, itu obat yang paling mujarab untuk menyingkirkan kita dari segala sesuatu hukuman Allah yang jatuh atas manusia ini. Saudara-saudara,
Kita berdoa supaya kita berada dalam naungan kasih sayangnya Tuhan. Kalau saya tidak bisa bicara, kalau saya bicara ini, saudara-saudaraku, saya sedikit pun tidak ada keinginan di hati untuk memojokkan seseorang atau menghakimi seseorang, tetapi dorongan kasih Allah untuk membawa menarik kita, jangan bersuasana itu. Sebab tidak ada senangnya, banyak kali orang melakukan itu, dia pikir inilah suatu kesukaan, inilah suatu kesenangan, inilah untuk memuaskan dendamku kepada suami, kepada istri. Banyak kali merupakan pelarian untuk kita merasakan suatu kepuasan, rasa dendam kepada suami, kepada istri, dan kepada siapapun juga. Mau mencari kepuasan sendiri, saudara-saudaraku, di luar ketentuan firman. Tetapi apa yang dia terima bukan kedamaian, bukan kesenangan, tetapi apa yang diterima adalah masalah baru yang menambah penderitaan yang sudah ada. Saudara-saudara, itu sebabnya mari kita kembali kepada pengaruh kuasa kebangkitan yang ada dalam firman Allah. Apa yang Alkitab katakan jangan kita lakukan kalau kita mau merasakan damai di hati. Apa yang firman Allah perintahkan kita lakukan, lakukan itu, kita akan menemukan damai. Di sini dikatakan orang sundal tidak menemukan suasana damai. Itu suasana baru itu, dia tidak bersuasana baru yang membuat hatinya damai, tidak. Saya mau jelaskan sekarang apa pengertian tentang sundal ini. Jadi perkataan sundal ini tidak sedangkal hanya hubungan seseorang dengan orang lain yang bukan suami istri. Bukan cuma sejauh itu. Di dalam perjanjian lama, saya akan berdasarkan perjanjian lama, saudara. Di situ dijelaskan oleh Tuhan tentang apa yang disebut itu perzinahan atau meningkat menjadi sundal. Ya. Di dalam Imamat, kitab Imamat pasal 20. Imamat pasal yang ke-20. Ini tentang perzinahan atau persundalan. Ayat yang mulai ayat 10. Kita baca ayat 10. Bila seorang laki-laki berzinah dengan istri orang lain, yakni berzinah dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Bila seorang laki-laki tidur dengan seorang istri ayahnya, jadi ia melanggar hak ayahnya, pastilah keduanya dihukum mati, dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Bila seorang laki-laki tidur dengan menantunya perempuan, pastilah keduanya dihukum mati. Mereka telah melakukan suatu perbuatan keji, maka darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Ya, ini jenis persundalan nomor 1. Ya, ini yang pertama. Jadi semuanya ini dalam bagian ini ada 3 macam persundalan disebut di sini. Ini yang nomor 1. Laki-laki dan wanita yang bukan suami istri. Saya tegaskan bukan haknya. Bukan haknya sendiri. Istri itu tidak berhak atas dirinya, melainkan suami itu. 1 Korintus pasal 7 itu saudara catat, 1 Korintus pasal 7 mulai ayat pertama. Ini suami istri. Ini hubungan hak. Suami tidak berhak atas dirinya melainkan istri. Istri tidak berhak atas dirinya melainkan suami. Jadi kalau dia berhubungan dengan orang lain, ini saudara-saudaraku sesuatu hal yang dibenci oleh Tuhan. Merusak, merampas hak. Merampas hak. Yang kedua, jenis persundalan yang kedua. Ayat yang ke-13. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati, dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Iya, darah mereka tertimpa kepada darahnya sendiri. Ya, itu yang kedua. Laki-laki dengan laki-laki. Dalam ayat-ayat berikut saudara baca di rumah nanti. Wanita dengan wanita. Jadi ini sekarang kenyataan itu sudah
Sejak dulu Tuhan sudah kasih ingat, sekarang ini merupakan praktik canggih hari-hari ini. Praktik canggih di hari-hari ini, saudara-saudaraku. Kalau perempuan dengan laki-laki kuno, oh itu kuno. Yang canggih laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ini mungkin canggih. Sebab memang ya kalau kita lihat praktik ini sekarang ini luar biasa, saudara-saudara. Luar biasa. Yang ketiga ayat 15. Bila seorang laki-laki berkelamin dengan seekor binatang, pastilah ia dihukum mati, dan binatang itu pun harus kamu bunuh juga. 16. Bila seorang perempuan menghampiri binatang apapun untuk berkelamin, haruslah kau bunuh perempuan dan binatang itu. Mereka pasti dihukum mati, dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Iya, terima kasih. Ini yang ketiga. Ini bukan cuma canggih lagi, saya nggak tahu lagi istilahnya apa ini. Dengan binatang. Dulu saya baca ini saya nggak percaya apa iya ada. Tapi dari pengakuan saya menjadi tahu. Benar-benar ini suatu penderitaan. Saudara-saudaraku. Jadi dalam pelayanan saya jadi ada 3 macam persundalan di sini, saudara-saudaraku, yang tidak bisa ditolerir oleh Tuhan untuk bisa masuk dalam kerajaan. Diizinkan oleh Tuhan masuk dalam nikah. Perhatikan, saya ulangi sekali lagi. Kalau kita ini diizinkan oleh Tuhan masuk dalam nikah, ini suatu kemurahan besar. Sebab apa artinya perzinahan ini? Sekarang saya akan jelaskan secara rohani apa artinya perzinahan. Mengapa Tuhan sangat marah terhadap perzinahan? Mengapa Tuhan marah terhadap persundalan ini? Yang disebutkan dalam kitab Imamat pasal 20. Mengapa kemudian dalam kerajaan surga orang semacam ini tidak diizinkan masuk? Coba kita lihat pertama. Persundalan jenis pertama. Wanita atau pria dan wanita yang bukan suami istri. Nikah semaunya, saudara-saudara. Mengapa Tuhan marah? Sebabnya adalah ini suatu perampasan hak. Merampas hak. Ini suatu perampasan hak, merampok hak orang lain. Saudara-saudara. Dan Tuhan tidak suka orang semacam ini. Kenapa? Seperti dalam kerajaan surga, semua hak itu dilindungi oleh Tuhan. Saya sudah berbicara tentang bagaimana kita menjadi seorang budak belian. Saudara-saudaraku, kita hanya melakukan tugas kita, sementara hak kita ada dalam tangan Tuhan. Itu dilindungi oleh Tuhan. Mengapa Tuhan marah terhadap hal ini? Sebab manusia ini, saudara-saudaraku, tidak menghargai perlindungan Tuhan terhadap hak sesamanya, sesama manusia. Melecehkan Tuhan, itu mungkin istilah yang agak tepat untuk saya istilahkan. Melecehkan perlindungan Tuhan. Kalau sekarang ini kita mengaku kita ditebus oleh Tuhan, harusnya kita mengaku juga kita adalah haknya Tuhan. Kita adalah miliknya Tuhan. Kalau kita mengaku kita adalah tubuh Kristus, kita adalah miliknya Tuhan. Dalam surat 1 Korintus dikatakan, apa boleh milik Tuhan ini kita bawa kepada perkara-perkara yang lain? Jangankan tubuh kita ini, saudara. Hal perpuluhan aja di mana itu merupakan milik Tuhan. Tuhan marah kalau kita semau-maunya dengan perpuluhan. Saudara-saudaraku, perpuluhan itu termasuk haknya Tuhan.
Kita tidak berhak untuk membagi-bagi semaunya kita. Kita berikan kepada siapa saja yang kita cocok, yang kita senang. Tidak menurut firman Allah. Bawalah persembahan. Itu hak yang paling kecil. Itu milik Tuhan yang paling kecil. Mamon, uang, harta benda, 1/10. Itu yang paling kecil dari segala milik Tuhan. Bumi ini adalah milik Tuhan. Yang paling kecil adalah perpuluhan. Kita kembali kepada Tuhan mulai dari yang kecil. Hak milik Tuhan yang kedua tentang persembahan, penyembahan kita kepada Tuhan. Di dalam penyembahan dia mengatakan dirinya, aku Allah yang cemburu. Kalau manusia menyembah kepada perkara-perkara lain, Tuhan marah. Sebab persembahan manusia itu, penyembahan manusia hanya untuk Tuhan. Kalau Tuhan melihat manusia, apalagi orang tebusannya, menyembah kepada yang lain, Tuhan dia tampil bagaikan seorang yang cemburu. Bagaikan suami yang cemburu kalau istrinya menyeleweng, bagaikan istri yang cemburu kalau suaminya menyeleweng. Dia cemburu, saudara-saudaraku. Sebab tidak boleh melanggar hak sesama manusia. Kita dilindungi oleh Tuhan, apalagi haknya Tuhan. Dan saya mau katakan, hak yang paling tinggi yang dimiliki oleh Tuhan adalah mempelainya. Untuk ini, saudara-saudaraku, Tuhan berperang habis-habisan dengan setan yang mau menyambar. Waktu mempelai perempuan Kristus ditampilkan di udara, saudara-saudaraku, setan ini secara muka dengan muka berhadapan. Wahyu 12 ayat 1 dan ayat 2 tentang ini, mempelai wanita perempuan Kristus. Tapi Wahyu pasal 3, tanda besar yang lain. Itulah setan. Dia berhadapan untuk merebut saudara-saudaraku. Buah nikahnya Tuhan. Dan Tuhan marah sekali. Setan ini dicampakkan. Terjadi peperangan di surga. Itu Wahyu 12. Sudah kita jelaskan. Wahyu 12. Terjadi peperangan yang besar. Dan setan ini dicampakkan ke surga, ke bumi ini. Dia tidak ada tempat lagi di surga. Kenapa? Dia mau menggagahi haknya Tuhan. Jadi 3 perkara haknya Tuhan yang tidak boleh, dan Tuhan sangat marah kalau kita lecehkan haknya Tuhan. Nomor 1 perpuluhan, nomor 2 meningkat pada penyembahan, nomor 3 yang paling tinggi adalah tubuhnya, adalah mempelainya. Ini sangat dibela oleh Tuhan. Itu sebabnya kalau kita mau selamat dalam pembelaan Tuhan, masuk dalam anggota tubuh Kristus. Dan Tuhan katakan, Tuhan membela tubuhnya. Mata ganti mata, ini tubuh Kristus. Tangan ganti tangan, ini tubuh Kristus. Bahkan nyawa ganti nyawa. Itu dalam kitab Torah, tapi itu saya tidak bisa jelaskan hari ini mengingat waktu. Terlalu akan jauh saya menyimpang. Saudaraku, itu pembelaan Tuhan atas tubuh Kristus. Atas tubuhnya Kristus. Dalam kitab Keluaran itu dijelaskan banyak mengenai ini, tapi saya tidak jelaskan sekarang. Jadi ini saudara-saudaraku, satu perzinahan itu artinya perkosaan terhadap hak orang lain, dan bisa sampai kepada terhadap haknya Tuhan. Haknya Tuhan. Banyak kali kita hanya mengatakan, oh itu dia berzina karena dia ada hubungan dengan will, dengan pil. Tapi kita memperkosa milik Tuhan. Kita tidak merasa bahwa kita ini sebagai seorang yang di hadapan Tuhan, dihadapkan sebagai seorang yang memperkosa haknya Tuhan, disamakan dengan orang berzina. Perpuluhan kita abaikan, kita buat semaunya kita. Saudara-saudaraku, kita bagi-bagi semaunya kita, tidak pada tempatnya sesuai dengan firman Allah dalam Injil dalam kitab Maleakhi pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Catat, baca di rumah.
Saudara-saudara, banyak kali semau-maunya kita. Perpuluhan itu kalau kita mau kasih, kalau enggak. Kalau kita kasih, kita rasa kita sudah berjasa sama Tuhan. Saudara-saudaraku, kalau kita kasih, kita belum berjasa kepada Tuhan. Itu memang Tuhan punya. Kalau kita tidak kasih, kita salah di hadapan Tuhan. Dan Tuhan, saudara dengar tadi, bagaimana sikap Tuhan terhadap orang yang memperkosa hak orang lain. Apalagi kalau haknya sendiri. Kita semaunya mengagungkan, mengkultus individukan seseorang, lupa Tuhan yang harusnya disembah. Kita semaunya, kita pikir itu benar. Kita lupa kita sedang memperkosa haknya Tuhan. Bahwa segala kepujian, segala hormat, segala persembahan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita banyak kali mau disembah, mau dipuji dan sebagainya. Padahal itu milik Tuhan. Itu haknya Tuhan. Kita tidak sadar bahwa kita sesungguhnya sebagai seorang wanita yang nanti akan menjadi mempelainya Tuhan. Kita menghamburkan haknya Tuhan yang ada dalam diri kita kepada orang-orang lain. Dan ini kepada dunia atau kepada daging atau kepada setan. Ini Tuhan tidak suka. Ini yang pertama, saudara. Jadi mengapa di sana tidak boleh ada orang semacam ini? Sebab di sana hak kita semua dikembalikan. Daniel pasal 9 itu sudah memasuki kerajaan 1000 tahun. Apalagi terus sampai ke Yerusalem baru. Hak itu sudah utuh. Sudah utuh, semuanya dikembalikan. Sekarang kita ini dalam pekerjaan Tuhan, mengembalikan segala hak yang tadinya kita sudah permainkan, yang tadinya kita sudah injak-injak, itu dikembalikan oleh Tuhan. Perhatikan, dengan kuasa kebangkitan di dalam firman Allah. Itu sebabnya saya katakan, bagaimanapun seorang berdosa, berbuat dosa, tapi kalau dia masih mau mendengar suara Tuhan, dan Tuhan katakan, saat ini adalah saatnya bahwa orang mati mendengar suara, dan orang itu akan bangkit. Siapa orang mati ini? Orang yang sudah berbuat dosa. Kalau dia masih mau mendengar firman Allah, dia masih ditolong oleh Tuhan. Masih ada jalannya Tuhan. Manusia tidak bisa membuat jalan. Kalaupun manusia membuat jalannya, manusia akan mengikuti jalan yang salah. Pasti jalan yang dibuat oleh manusia itu jalan yang tidak benar. Tapi kalau kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan membuatkan jalannya. Jalan itu jalan yang benar, yang memberi kita pertolongan. Puji Tuhan. Itu yang pertama. Itu yang pertama, saudaraku. Jadi kalau persundalan itu sama dengan merampas hak. Persundalan itu merampas hak. Bisa sampai kepada haknya Tuhan dirampas. Kalau hak sesama aja kita rampas, apalagi haknya Tuhan ikut dirampas. Sebab sesama kita adalah tubuhnya Kristus. Ini kita harus jaga, saudara-saudara. Yang kedua, laki-laki dan laki-laki, wanita dan wanita. Ini yang kedua. Saudara perhatikan, saudara-saudaraku. Saudara perhatikan. Saudara perhatikan. Tuhan menciptakan. Tolong dibaca kitab Kejadian pasal 1 ayat 27. Ayat 27. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia. Perhatikan, Allah menciptakan manusia. Manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah. Menurut gambar Allah diciptakan dia laki-laki dan laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Iya, diciptakannya mereka. Terima kasih. Allah menciptakan manusia ini bukan laki-laki melulu, tidak. Itu bukan gambarnya Allah. Tuhan menciptakan manusia ini tidak wanita melulu, tidak. Tuhan menciptakan manusia
menurut gambarnya Allah. Ada tadi gambarnya? Gambar dan teladan Allah. Diciptakannya manusia ini laki-laki atau pria dan wanita. Pria ini yang nanti kalau sudah masuk dalam nikah disebut suami. Perempuan ini kalau sudah masuk dalam nikah disebut istri. Sebelum masuk dalam nikah banyak. Kalau seorang suami, seorang pria, banyak wanita. Itu boleh sebelum masuk dalam nikah. Tapi sesudah masuk dalam nikah, wanita yang saudara pilih, yang dipilihkan oleh Tuhan, itu bukan harus disebut wanita lagi. Dia adalah istri. Namanya istri. Kalau wanita banyak, istri cuma satu. Tuhan ciptakan seorang pria untuk seorang wanita. Tuhan ciptakan seorang wanita untuk seorang pria. Itu yang benar. Itu gambarnya Allah. Saya sering terangkan dalam calon-calon mempelai, jangan dua kepala satu tubuh. Sebab kepala itu suami. Jangan dua kepala satu tubuh. Jangan satu kepala dua tubuh, itu enggak benar. Saudara-saudaraku, satu kepala untuk satu tubuh, satu suami untuk seorang wanita, untuk seorang istri. Demikian juga sebaliknya. Jadi kalau sudah menjadi suami istri, saudara-saudaraku, saudara tinggal menghadapi seorang wanita yang sudah dibaharui oleh Tuhan. Bukan lagi wanita, tetapi dia adalah istri, dia adalah tubuh. Tuhan sudah menciptakan suami, pria menjadi suami. Dia bukan lagi laki-laki atau banyak laki-laki, tetapi dia sudah menjadi kepala. Jadi orang berbuat semacam ini, laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan, itu namanya merusak gambarnya Allah. Merusak gambarnya Allah. Menodai gambarnya Allah. Perkataan gambar, istilah yang sebenarnya, pengertian gambar Allah, teladan peta Allah ini sebetulnya wujud. Merusakkan, menodai wujudnya Tuhan. Saudara-saudaraku, dan itu sama sekali tidak menghormati Tuhan. Itu sebabnya Tuhan murka terhadap dosa ini. Sebab dosa ini suatu penghinaan terhadap wujudnya Allah, gambarnya Allah. Itu sebabnya kalau sekarang Tuhan sedang membentuk tubuhnya, mengembalikan tubuhnya dalam wujudnya yang sebenarnya. Saya katakan ini adalah suatu proyek Allah di dalam rohnya yang kudus untuk membangun tubuhnya. Kalau kegiatan-kegiatan kebaktian kita, saudara-saudaraku, baik secara rutin maupun persekutuan, itu proyek dari Roh Kudus, proyeknya Allah untuk mengembalikan gambar Allah yang sudah dirusakkan oleh manusia. Supaya jangan manusia ini memuja manusia, tetapi bisa memuja Allah sang pencipta. Dia adalah kepala. Ini yang dikembalikan oleh Tuhan, wujudnya manusia yang sesungguhnya. Dia adalah tubuh Kristus. Itu sebabnya salah satu penghujatan adalah kalau kita tidak mau masuk dalam kegiatan Roh Kudus, dalam kegiatan pembentukan tubuh Kristus, dalam kegiatan persekutuan, fellowship yang benar. Ini kita jelas-jelas melawan kegiatan dari Roh Kudus akhir zaman. Waktu sudah sangat singkat, saudara-saudaraku. Roh Kudus bekerja untuk membentuk tubuhnya, untuk diperhadapkan kepada pribadinya tanpa cacat dan celah. Dan untuk itu dia rela mati, saudara-saudara. Perhatikan bagaimana kesungguhan Tuhan untuk mengembalikan gambarnya. Dalam Efesus pasal 5 mulai ayat 22 sampai 33, saudara baca di rumah, sudah lihat bagaimana Tuhan mau membela gambarnya.
Membela gambarnya, saudara. Dia rela mati untuk membela gambarnya. Dikembalikan pada gambar yang benar. Saudara-saudaraku. Jadi kalau kita lihat perbuatan-perbuatan sekarang kita manusia yang sudah berdosa bisa merasa jijik. Coba bayangkan bagaimana Tuhan yang suci itu melihat ulah kita manusia ini. Itu sebabnya dikatakan di sini, digariskan, orang sundal tidak bisa masuk bersuasana baru. Itu yang kedua, merusak gambarnya Allah. Itu yang kedua, saudaraku. Yang ketiga dalam ayat yang ke-15, manusia berhubungan dengan binatang. Manusia berhubungan dengan binatang. Dan ini sekarang yang dipaksakan oleh setan dalam gereja Tuhan. Dan manusia dan gereja Tuhan itu senang aja. Dia pikir gak apa-apa. Tanpa sadar bahwa manusia ini, gereja Tuhan, sudah sedang digagahi oleh binatang. Sedang digagahi oleh binatang. Gereja Tuhan adalah anak gadis. Dalam 2 Korintus pasal 11, sudah catat saja ayat-ayat ini, kita tidak bisa baca semuanya. Waktu kita sudah sangat berjalan cepat. 2 Korintus pasal 11 itu tentang gereja Tuhan bagaikan anak gadis yang disiapkan menjadi mempelainya. Tapi datanglah binatang-binatang ini untuk menggagahi. Datanglah setan. Dia bagaikan malaikat terang menggagahi gereja Tuhan. 2 Korintus 11, saudara catat, baca seluruhnya. Datanglah orang membawa Kristus yang lain, Injil yang lain, roh yang lain. Ini nabi-nabi palsu. Dia disebut juga binatang buas. Disebut binatang buas. Dia sedang digagahi oleh binatang buas. Kalau gereja Tuhan sekarang seenaknya menyerahkan diri pada pengajaran-pengajaran sesat yang sekarang dipaksakan oleh binatang buas yang namanya rasul-rasul palsu, nabi-nabi palsu, saudara-saudaraku, memaksakan pengajaran sesat di dalam gereja Tuhan. Gereja Tuhan sedang diperkosa oleh binatang buas yang dalam Wahyu pasal 13 mulai ayat 11 disebut dia adalah nabi-nabi palsu. Ini harus kita tahu, saudaraku. Dan sudah lihat bagaimana tawaran ini sangat digandrungi oleh gereja Tuhan. Pengajaran-pengajaran sesat begitu diberitakan langsung aja diambil oleh gereja Tuhan. Bagaikan disebut di sini, saudara-saudaraku, suatu persekutuan dengan binatang. Di sini binatang biasa, tetapi binatang yang disebut dalam kitab Wahyu itu nabi palsu. Itu binatang yang keluar dari bumi. Binatang yang disebut dalam kitab Wahyu adalah setan. Itu ular naga, binatang yang ada di udara, memperkosa gereja Tuhan dengan roh-rohnya yang bukan roh Allah, dimasukkan di dalam gereja Tuhan. Dan gereja Tuhan ini menggandrungi roh semacam itu. Coba bayangkan itu, saudara-saudaraku. Sehingga terjadi suatu pendurhakaan kepada Tuhan. Manusia tidak menyembah Tuhan, tetapi manusia nanti akan menyembah kepada setan. Ini suatu persundalan yang Tuhan katakan orang semacam ini tidak bisa masuk dalam Yerusalem baru. Itu sebabnya rekan-rekanku hamba Tuhan, kita dipercayakan menjadi pengawas dalam sidang jemaat. Apa tugas kita dalam sidang jemaat? Selain memimpin kebaktian, memimpin ibadah, kepada kita juga dipercayakan untuk menjadi pengawas, observer terhadap hal-hal yang jahat yang bukan dari Tuhan. Mengawasi jangan gereja Tuhan disusupi dengan pengajaran-pengajaran lain. Dengan cara bagaimana? Kalau kita bangkit bersama dengan Yesus, itu artinya kita bersekutu dengan pengajaran yang benar,
pengajaran yang sesat itu tidak bisa masuk, saudara-saudaraku. Dan gereja Tuhan berada dalam kesucian. Dia tidak dinajiskan oleh perempuan. Dalam kitab Wahyu dikatakan satu hal yang nanti akan diperiksa oleh Tuhan, bahwa orang-orang itu tidak dinajiskan dengan perempuan-perempuan. Itu Wahyu 14. Dalam kitab Wahyu ada 2 perempuan yang najis. Ada 2 perempuan yang najis. Perempuan ini yang dikatakan itu jangan menajiskan gereja Tuhan. Perempuan pertama Isabel. Itu bicara tentang pengajaran-pengajaran dosa, pengajaran-pengajaran sesat yang mengakibatkan persundalan. Siapa yang diajak bersundal? Hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, saudara-saudaraku. Itu yang diajar oleh Isabel. Seorang perempuan yang menguasai. Itu diajar. Itu yang dikuasai oleh Isabel ini, saudara-saudaraku. Padahal gereja Tuhan harusnya dikuasai oleh Kristus sebagai mempelai laki-laki. Tetapi begitu datang perempuan namanya Isabel, gereja Tuhan tinggalkan Tuhan, dia pergi kepada Isabel. Tuhan marah. Saudara baca dalam Wahyu pasal 2. Wanita yang lain yang juga Tuhan benci adalah Babel, sundal besar. Wahyu 17. Wahyu pasal 17 itu menajiskan gereja Tuhan. Gereja Tuhan ini bagaikan seorang gadis. Dia dinajiskan oleh perempuan namanya Isabel. Dia gadis, tapi dia dinajiskan oleh seorang perempuan, ibunya segala perempuan sundal. Itu sebabnya Tuhan tidak senang. Wahyu 14, ukuran dari orang yang dikatakan menjadi mempelai wanita itu tidak dinajiskan oleh perempuan. Jadi perkataan dalam Wahyu 14 itu tidak menajiskan diri dengan perempuan bukan berarti tidak kawin atau tidak boleh kawin, bukan. Atau perempuan-perempuan, maafkan wanita-wanita ini, bukan berarti saudara-saudara ini najis, bukan. Perempuan yang disebutkan itu adalah Isabel dan Babel besar. Binatang buas yang juga menggagahi gereja Tuhan sekarang adalah antikris. Dengan kekuatannya, saudara tahu kekuatannya. Kekuatan dari antikris itu adalah Mamon. Coba saudara lihat sekarang bagaimana setan ini yang namanya antikris mau menggagahi kegiatan dari gereja Tuhan. Segala kegiatan gereja Tuhan mau dibatasi oleh setan dengan mamon, dengan masalah mamon. Mau bangun gereja nggak bisa, kenapa? Nggak ada uang. Mau ke Nias nggak bisa, kenapa? Nggak ada uang. Malah yang sangat menyakitkan hati Tuhan, belum ada berkat. Itu sangat, perkataan itu saudaraku kedengaran sopan, tetapi itu sangat menyakiti hati Tuhan. Kepada Tuhan yang berkuasa kita katakan dia tidak memberkati kita. Saya tidak bisa mengerti itu, saudara-saudaraku. Tuhan sudah memberkati kita. Kita yang banyak kali tidak tahu menggunakan berkat, sehingga saatnya kita harus dipakai oleh Tuhan. Kita dalam keadaan tidak berdaya. Mengapa? Sebab pengaruh dari antikris sudah melumpuhkan kemampuan kita. Sudah melumpuhkan kemampuan kita. Sejak dulu saya waspada terhadap ini. Saya sebagai seorang hamba Tuhan di kota kecil dengan jemaat yang sedikit, tapi saya mempunyai tugas yang banyak kali saya harus menggunakan uang banyak. Seringkali saya harus pergi secara cepat, mendadak dipanggil oleh guru saya untuk membantu dia. Saya harus naik pesawat, dan waktu itu harus, bukan cuma waktu itu, sampai sekarang itu mahal kalau namanya tiket pesawat. Tetapi di hati saya tidak mau, atau saya akan sangat kecewa kalau saya tidak bisa melakukan tugas yang dihadapkan, dipercayakan oleh Tuhan, hanya karena mamon ini. Berarti saya dikalahkan oleh antikris. Saya mulai diperbudak oleh antikris. Itu sebabnya Tuhan
kasihkan saya cara-cara untuk bagaimana mengatasi kesulitan semacam itu. Saudara-saudara, rekan-rekan hamba Tuhan, saya bicara ini bukan karena saya berada dalam keadaan punya uang, bukan. Tidak. Dari dulu untuk kepentingan pekerjaan Tuhan, saya mempersiapkan diri. Saya tidak mau di saatnya kemudian saya gagal, tidak bisa melakukan tugas itu. Saya lakukan itu. Tuhan berikan jalan dan kemampuan, sehingga setiap kali saya bisa. Ada, bukan karena saya mampu, Tuhan yang bisa, yang berikan saya kemampuan. Dengan cara bagaimanapun, lain kali caranya luar biasa, tidak bisa masuk di akal saya. Tuhan menolong saya. Sebab hati saya nomor satu, mau melakukan pekerjaan Tuhan. Saya tidak mau digagahi oleh binatang ini. Binatang yang namanya binatang yang keluar dari laut, namanya antikris. Kekuatannya Mamon. Bangun gereja juga begitu. Waktu bangun gereja, saya tidak teriak sana sini, saudara-saudaraku. Gereja yang terakhir kami bangun di Bitung, saudara-saudaraku. Gembala kami di sini, Bapak Pendeta Injono, waktu itu dia tidak tahu kalau saya sedang bangun gereja. Dia pikir saya ya memang dibanding dengan saudara-saudara lain, kalau soal keuangan termasuk yang parah, yang payah, tidak punya uang. Tapi waktu dia tergerak untuk mentahbiskan gereja, waktu dia lihat, dia kaget sebab dia punya pikiran, saya bangun gereja itu kecil, asal bangun. Tapi waktu dia lihat, tidak begitu. Dia memuliakan Tuhan. Jangan dikalahkan oleh setan. Setiap kegiatan dalam pelayanan, perhatikan, setan ini itulah binatang yang namanya antikris. Itu merupakan rintangan pertama yang ditaruh oleh setan. Sehingga gereja Tuhan banyak lumpuh karena keuangan. Sekali lagi, rekan-rekan hamba Tuhan, saudara-saudara sekalian, saya tidak mau menghina kepada orang yang sekarang dalam keadaan benar-benar terjepit. Tetapi coba dengan firman ini kita memperhatikan bagaimana kita menerima berkat, bagaimana sistem ekonomi kita sesuai dengan sistem kerajaan surga. Nomor satu itu. Nomor dua, sistem penggunaannya bagaimana. Banyak kali yang tidak perlu kita beli, kita belanjakan uang di hal-hal yang tidak perlu. Dalam kitab Nabi saya, Tuhan bicara tentang penggunaan uang yang tidak betul. Saudara-saudaraku, tidak memuaskan. Istilahnya, mengapa kamu belanjakan uangmu pada perkara-perkara yang tidak mengenyangkan. Perkataan tidak mengenyangkan itu sesungguhnya tidak memuaskan. Memuaskan siapa? Memuaskan hati Tuhan. Kita gunakan uang dalam perkara-perkara yang tidak memuaskan hati Tuhan. Itu sebabnya Tuhan tidak percayakan kita berkat. Dan ini masalah. Di saat itu iblis leluasa untuk memperbudak kita. Saudara-saudara, ini persundalan. Dan ini yang sangat sama sekali Tuhan tidak suka. Dan itu disebutkan oleh Tuhan. Supaya kita tahu ini. Menjadi seorang anak Tuhan. Istimewa hamba Tuhan. Istimewa seorang hamba Tuhan. Saya tidak usah menjelaskan bagaimana secara mendetail. Tetapi saya bicara soal ini, saudara-saudaraku. Sebab ini perkara yang akibatnya secara rohani sangat fatal, digolongkan oleh Tuhan sebagai suatu persundalan. Jadi persundalan ini, saudara-saudaraku, ini merupakan satu hubungan gereja Tuhan dengan pribadi setan Tritunggal. Sebab persundalan itu dikatakan oleh Rasul Paulus dalam surat Korintus, itu menjadi satu daging, menjadi satu tubuh. Menjadi satu tubuh, saudara, satu daging. Jadi kalau bersundal dengan binatang, menjadi satu daging dengan binatang. Kita dikuasai, digagahi oleh antikris.
Kita menjadi satu dengan antikris. Kita bukan menjadi korban dari antikris, tetapi menjadi antikris, menjadi anggota tubuhnya antikris. Itu berbahaya. Itu sebabnya marilah pada kesempatan malam hari ini kita datang kepada Tuhan. Mohonlah kemurahan Tuhan. Mohonlah kemurahan Tuhan supaya pintu yang sempat dibukakan oleh Tuhan untuk kita masuk ke Yerusalem baru itu, untuk mengalami suasana bahagia, mengalami suatu sinar kemuliaan. Sekarang Tuhan tunjukkan. Kalau kita lihat bagaimana iblis mau menutupi pintu ini, mari kita sekarang dengan kuasa kebangkitan yang ada dalam firman Allah, pintu itu dibuka untuk kita sekalian. Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama berdiri, segera kita akan menggunakan perjamuan suci. Haleluya. Kita akan menggunakan perjamuan suci. Berdoa nanti firman Tuhan yang akan disampaikan di Pulau Nias itu, di kota Gunung Sitoli, supaya ada kaitan dengan firman penggembalaan. Mari kita akan melakukan sebuah nyanyian. Para pelayan perjamuan suci, silakan maju ke depan. Nomor 251, nyanyian rohani. 251. Kalau kita merindukan Tuhan, saudara-saudara, kasih kita, pikiran kita, perasaan kita arahkan kepada Dia. Dari atas. Bapa, terima kasih. Engkau mempunyai hak di dalam kami, Tuhan. Karena Engkau sudah membeli kami dengan darah-Mu. Engkau mempunyai hak. Bapa, terima kasih Engkau memberikan gambar-Mu dalam kami. Haleluya. Engkau menciptakan kami sesuai gambar-Mu. Kami percaya Engkau membela gambar ini, membela kami, Tuhan. Haleluya. Tuhan, terima kasih Engkau telah mati supaya tubuh-Mu, darah-Mu mendarah daging dalam kami. Ya Ramala Masakala Masa. Ini Engkau berikan dalam kami, Tuhan. Engkau merindu Engkau bersama dengan kami selalu. Haleluya, haleluya. Angkat tangan dua bagi saudara yang mau menyembah Allah, sembahlah Dia, ada kesempatan. Ya Ramala Masakala Masa. Haleluya, 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 haleluya. Malam ini kami ingin membaharui penyerahan kami kepadamu, Tuhan. Dengan kami memohon ampun, oh Tuhan, bahwa apa yang Engkau percayakan kepada kami, hak yang Engkau percayakan kepada kami, banyak sudah digagahi oleh dunia, oleh setan, oleh daging kami. Ampuni kami, Tuhan. Haleluya. Gambar-Mu yang ada dalam kami rusak, menjadi kotor oleh lumpur-lumpur dosa yang ada di dunia dalam kehidupan kami. Ampuni kami, Tuhan. Bahkan tubuh dan darah-Mu banyak kali kami abaikan. Sekarang setelah firman-Mu disampaikan, kami menjadi mengerti sesungguhnya Engkau mengasihi kami, Tuhan. Engkau masih memberi kami kesempatan untuk menyadari kesalahan kami, untuk kami kembali kepada Engkau. Kami tidak ada kemampuan, Tuhan.
tanpa Engkau menolong kami. Sebab itu Bapa, kami datang, kami mengangkat tangan kami Tuhan. Dalam kelemahan kami, biarlah Engkau tolong kami Tuhan. Haleluya. Mengangkat kami dari lembah kenajisan ini, dari lembah kematian. Pindahkan kami ke dalam kehidupan, bahkan kehidupan yang damai dan sejahtera bersama Dikau. Inilah kerinduan kami. Turunkan tangan sekarang Tuhan. Ampuni segala dosa kami. Engkau sadarkan kami lewat firman-Mu. Berikan kami pengertian dari firman itu. Berikan kami kesempatan kembali kepada Engkau Tuhan. Dan kalau kami nanti akan menerima, akan dilayani dengan tubuh dan darah-Mu ya Bapa, berikanlah kami keberanian untuk menulurkan tangan kami yang penuh kerinduan untuk bersekutu dengan Engkau. Berikan kami kelayakan untuk menerima berkat dari perjamuan suci ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Kita diam sebentar di bawah kaki Tuhan. Siapkan hati batin kita, agar kalau kita nanti mengambil tubuh dan darah Kristus, bersama itu pelayanan, pengampunan, hak Tuhan di dalam kita dikembalikan kembali oleh Tuhan, dan kita menjadi miliknya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengampunan yang Engkau sudah kerjakan di dalam kami ya Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Allah Bapa dan Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami akan menerima tubuh dan darah ini menjadi berkat dalam kami, yaitu menjadi milik Tuhan kembali. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.